Selamat pagi, siang, dan sore, Bu Yani di tempat. Kami dari kelompok 3. Pada kali ini akan merepresentasikan proyek kaki kami yang mengenai data eksplorasi, preposisi, algoritma K-means, algoritma paralel, dan non-paralel. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 3. Berikut latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang tim kami buat bisa dilihat dari presentasi ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tahap pre-processing, yang berikut adalah rincian tahapannya dan deskripsi data sebagai berikut. Sebelum melakukan pre-processing, akan ditarik terlebih dahulu statistik deskriptif dan juga tipe datanya. Dapat dilihat bahwa ada yang missing values dan juga nilai-nilai anomali dari statistika deskriptif. Lalu pada tipe data juga dapat dilihat bahwa ada salah satu variabel, yaitu variabel tinggi badan yang perlu ditransformasi. Tahap pertama adalah transformasi tipe data, yang dimana pada data tinggi badan yang bersifat non-numerik, tanda koma akan diganti menjadi titik sehingga bisa menjadi numerik. Tahap kedua adalah evaluasi nilai anomali pada variabel numerik, yang mana akan dibuang nilai-nilai anomali pada variabel usia, IMT, dan juga lingkar pinggang. Dengan membuang anomali pada variabel IMT, maka anomali pada berat badan dan juga lingkar pinggang pun akan terbuang. Berikut pun hasilnya. Selanjutnya adalah penanganan missing values untuk beberapa variabel seperti usia, tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, yang mana masing-masing penanganannya pun berbeda, dan berikut adalah rinciannya. Selanjutnya adalah penanganan missing values untuk beberapa variabel seperti usia, tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, yang mana masing-masing penanganannya pun berbeda, dan berikut adalah rinciannya. Selanjutnya adalah penanganan missing values untuk beberapa variabel seperti usia, tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, yang mana masing-masing penanganan. Tahap keempat adalah evaluasi nilai anomali pada variabel kategorik, yang mana dapat dilihat ada nilai unik, yaitu X, Y, Z, yang merupakan nilai anomali sehingga perlu dibuang. Dan berikut adalah hasilnya, yaitu kita akan mendapat data bersih sebanyak 470 data dengan nilai unik masing-masing variabel pendidikan sebagai berikut. Tahap keempat adalah evaluasi nilai anomali pada variabel kategorik, yang mana dapat dilihat ada nilai unik, yaitu X, Y, Z, yang merupakan nilai anomali sehingga perlu dibuang. Terakhir, dilakukan pengecekan akhir, dapat dilihat bahwa jumlah missing values per kolomnya adalah 0 semua dan juga baris yang diduplikat adalah 0. Selanjutnya kita masuk ke grouping dan juga data agregasi. Di dalam group by ini dilakukan berdasarkan data kategorik, yang mana di dalam masalah ini hanya ada satu, yaitu di variabel pendidikan, dengan menampilkan mean dari variabel tersebut dari tiap variabel pada tiap kelompok pendidikan. Nah, berikut ini ada visualisasi mean dari tiap variabel ya. Nah, next-nya ini adalah visualisasi distribusi data dan skewness dari setiap variabel yang ada. Bisa kita lihat bahwa di setiap variabel ini memang memiliki skewness, tapi nilai skewness atau kemiringannya itu relatif kecil ya, sangat kecil. Next-nya ini kita akan melakukan encoding data kategorik dari setiap nilai unik dari data kategorik pendidikan. Ada 5 nilai unik yang setiap nilainya kita ubah ke nilai numerik. Bisa dilihat outputnya ya, nilai pendidikan sini nilainya sudah berupa numerik, bukan objektif lagi. Nah, ini adalah informasi data setelah encoding. Bisa dilihat sudah muncul variabel pendidikan di dalam data encoding describe, dan juga tidak ada sama sekali nilai 0 ya, tidak ada missing value, dan juga datanya sebesar 506. Nah, data encoding ini adalah definisi data bersih terakhir yang akan digunakan dalam K-means. Oke, untuk algoritma K-means ada 4 function. Yang pertama ada random centroid yang berfungsi untuk mendefinisikan centroid secara random. Kemudian ada get label, yaitu untuk menghitung jarak. Pada kasus ini gunakan Euclidean antara satu data dengan centroid yang ada. Kemudian ada new centroid yang berfungsi untuk menghitung centroid baru berdasarkan rata-rata posisi titik data di masing-masing cluster. Dan yang terakhir ada plot cluster yang berfungsi untuk menggambarkan hasil clustering. Dan akan dicoba K-means dengan K4 dan iterasi sebanyak 1000. Dan berikut adalah tampilan. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai kinerja K-means dengan menggunakan algoritma paralel dan non-paralel. Secara singkat, pertama kita akan mengimport library yang akan digunakan, dan lalu kita akan menghitung jarak Euclidean tiap data ke centroid secara paralel dan non-paralel. Selanjutnya akan dikelompokkan data tersebut berdasarkan label dan menghitung rata-rata setiap grup untuk mendapatkan centroid baru. Kemudian akan dilakukan iterasi K-means dengan mengset iterasi maksimumnya adalah sebesar 1000. Berikutnya, kita akan menjalankan fungsi K-means timing dengan metode non-paralel dan paralel, dan mengukur waktu rata-rata eksekusinya untuk dapat kita bandingkan. Output yang diperoleh adalah sebagai berikut. Waktu eksekusi K-means non-paralel adalah 90,8 milisecond, sedangkan waktu eksekusi K-means paralel adalah 1,43 second. Dapat dilihat bahwa waktu komputasi non-paralel lebih cepat dibandingkan paralel, meskipun perbedaan waktunya tidak begitu besar. Adapun alasan mengapa komputasi non-paralel lebih cepat adalah karena tidak ada overhead komunikasi, dataset yang relatif kecil,
overhead paralelisme yang tinggi, serta efisiensi CPU. Berikut informasi atau insight yang didapat dari data dan proses K-means. Pertama, kualitas data awal dan penanganan. Masalah data anomali, dataset awal memiliki nilai yang tidak masuk akal seperti nilai usia yang negatif, nilai lingkar pinggang yang negatif, nilai kolom tinggi badan yang memiliki tipe objek, dan untuk menanganinya kita memproses atau mempreprocessing data tersebut dan mengcleaning data tersebut. Seperti tipe data kolom tinggi badan diubah menjadi float. Bisa dilihat dari informasi tersebut, statistik deskriptif setelah preprocessing data, yang dimana rata-rata usia yaitu 40,7 tahun, rata-rata tinggi badan 168,6 cm, rata-rata berat badan 77,2 kg, dan lainnya. Untuk aktivitas fisik, konsumsi air, dan konsumsi junk food bisa dilihat dari informasi tersebut. Untuk insight berdasarkan tingkat pendidikan, seperti contoh usia, kelompok SMP memiliki usia tertua yaitu 48 tahun, sedangkan SMA termudanya 39,77 tahun. Tinggi badan dan berat badan, tinggi badan tertinggi SMP 170,83 cm dan berat badan tertinggi 78,48 kg. Untuk informasi lainnya bisa kita lihat di dalam presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jika kita kaitkan hasil clustering dengan kecenderungan obesitas, maka cluster 0 akan memiliki kecenderungan obesitas yang tinggi karena berat badan dan IMT tertinggi dibandingkan dengan cluster lainnya dan juga lingkar perut cukup tinggi. Kemudian untuk cluster 3 akan memiliki kecenderungan obesitas yang rendah karena berat badan dan IMT yang lebih ideal dibandingkan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.